buatin. Teman-teman, setelah aku sarapan dengan kakakku, sekarang aku mau beribadah. Aku sudah siapkan Alkitab dan amplop persembahan. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah siap beribadah kepada Tuhan? Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita latihan dulu yuk sambil nunggu Tante Evi sama Tante Deva. Mereka sih sudah deket, mereka lagi di kafe sebelah. Oh gitu Tante ya? Lagi sedikit ada masalah, aku juga nggak tahu masalahnya apa. Oke deh Tante, semoga mereka baik-baik saja ya Tante ya. Kita latihan ini Tante, nyanyi lagu Dia Yang Terhebat ya. Oh oke, ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Asik ya lagu itu ya? Tante, bagus lagunya. Aduh, Tante. Aduh, maaf banget nih ya, kita telat. Tadi ada sedikit masalah sih di kafe. Masa ya Mbak kasirnya ada kesalahan? Udah gitu jelasinnya ngotot lagi. Tadi hampir kepancing sih Om. Terus gimana Tante ininya? Akhirnya ceritanya? Oh, akhirnya puji Tuhan nih, akhirnya beres. Tante Evi sabar banget menjelaskan ke Mbak kasirnya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, keren-keren kalian, keren. Puji Tuhan semua dapat teratasi dengan baik sekarang. Tapi gini, Tante Deva sama Tante Evi, kita mulai dulu ya ibadahnya ya. Kita sapa adik-adik yang ada di rumah, mereka sudah menunggu kita. Ya? Siap Tante. Oke. Siap Om. Oke, siap. Yuk, sama-sama ya. Ya. Kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih adik-adik? Tante Deva senang sekali hari ini bisa beribadah bersama adik-adik. Sudah lama Tante Deva tidak menyapa adik-adik yang ada di rumah. Betul, Tante bolos mulu. Aduh, Tante senang sekali nih melihat Joanna semangat membuatkan sarapan buat kakaknya. Joanna juga semangat beribadah pagi ini. Adik-adik yang di rumah semangat dan bersukacita juga kan beribadah pagi ini? Tante Evi yakin nih adik-adik semuanya yang di rumah maupun di mana aja nih pasti semangat dan bersukacita beribadah. Walaupun adik-adik masih masa liburan nih Tante. Ibadahnya tidak boleh libur ya adik-adik. Iya. Jadi kalau ada keluarga, misalnya sepupu yang lagi main ke liburan rumah, ajak saudara-saudaranya untuk ikutan ibadah bersama-sama. Yes. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita mau memuji Tuhan, mengucap syukur atas kasih-Nya dengan menaikkan pujian Bapa, ku datang padamu.
adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami mau beribadah. Tolong sertai ibadah kami, tuntun kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Tolong ajarkan kami Tuhan untuk bisa mendengar dengan baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk segala sesuatunya ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Tante Deva, luar biasa ya pujian tadi. Anugerah Tuhan dalam hidup kita selalu indah. Sepanjang hari loh Tante dan Om, Ya. kita Betul, disertai oleh Tuhan. Dari pagi pas kita bangun, siang, sore, sampai malam hari. Luar biasa kasih setia Tuhan kepada kita semua adik-adik. Nah, dengan lebih bersemangat, kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan melalui pujian Dia yang Terhebat. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Nah, adik-adik masih dalam suasana liburan nih. Gimana liburan adik-adik? Gimana adik-adik liburannya? Menyenangkan bukan liburannya? pasti. Mungkin ada yang berkunjung ke rumah sepupu, atau ke rumah oma opa, om tante, atau liburan jalan-jalan keluar kota. Pasti seru nih. Betul banget Tante Deva, pasti seru. Tapi adik-adik, liburan itu tidak mesti jalan-jalan keluar kota loh, atau jalan-jalan ke mall. Nah, adik-adik bisa mengisi liburannya bermain di rumah dengan kakak, dengan adik, atau teman-teman. Tuh.
Betul Tante. Bermain di rumah juga pasti menyenangkan loh Tante. Iya. Betul, Om, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang bermain, coba lihat di sana Tante. Di mana tuh? Oh iya. Gimana tuh? Sepertinya ada yang sedang bermain tuh. Oh iya, iya. Siapa ya Tante ya? Siapa ya? Coba kita lihat sama-sama ya. Siapa? Siapa ya? Abang Noel mau kemana? Abang mau ke Bogdan, Dek. Kenapa, Dek? Oh, mau ke Bogdan. Nanti tolong bilang ke Bogdan ya. Habis selesai main, jangan lupa dirapiin. Oke, Dek. Dek, nanti setelah main, tolong rapiin mainannya ya, agar kamar ini rapi kembali. Loh, kok aku sih Bang yang harus rapiin mainan sebanyak ini? Oga ah! Yah, dia malah kabur. Gimana sih Bogdan? Gak mau dengerin orang ngomong? Ya, Bogdan. Kenapa dia kabur ya? Dan nggak mau membereskan mainannya. Wah. Nah, adik-adik, ada nggak ya yang pernah seperti Bogdan tadi di role play tadi? Iya. Jangan-jangan adik-adik nih asik bermain, tapi tidak mau membereskan mainannya. Malah menunggu Mbak atau Mama yang membereskannya. Iya. Ada yang seperti itu tidak ya? Ada nggak ya? Waduh. Semoga sih tidak ada ya adik-adik. Amin. Semoga tidak ada ya adik-adik. Habis bermain, kita bereskan sendiri mainan kita. Jangan sampai kita membuat hati kakak atau adik kita sedih karena perbuatan kita. Betul, Tante. Kalau kita sudah membuat kakak, adik, atau teman kita bersedih, atau bahkan mungkin kesal nih, yuk mari kita datang kepada Tuhan meminta ampun atas kesalahan kita. Doa pengakuan dosa kali ini akan dibawakan oleh Ervaldo dari kelas AKB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, puji syukur kami ucapkan untuk berkat yang kami terima hingga saat ini. Bapak, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami minta maaf karena tidak taat dan membuat orang tua, kakak, adik sedih. Ajari kami untuk tidak bisa mengulangi kesalahan kami dan membuat hati Tuhan senang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ervaldo yang sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tante, Ya, apa Om. yang harus kita lakukan kalau nasihat atau teguran kita tidak didengarkan? Wah, pertanyaannya asik tuh Om. Pertanyaannya bagus sekali. Apa ya? Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan nih Om, iya. yang akan disampaikan oleh Tante Melva. Tante Melva. Kita semua mau tahu bagaimana sikap yang Tuhan inginkan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian judulnya Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita
Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang ibadah ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, bersukacita karena kasih setia-Mu kepada kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan juga kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan agar kami senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyebarkan kasih. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Tante Melva, menuntunnya agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ayo, Alkitabnya dibuka ya adik-adik. Kita akan baca bersama-sama ayat Alkitabnya dari Lukas 10 ayat 1 sampai 11, kemudian nanti dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Sudah adik-adik buka? Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Lukas 10 ayat 1 sampai 11 dan 16 sampai 20. Inilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya
Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita sudah baca ya, dan kita mengetahui Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Nah, ke-70 murid ini Tuhan utus mereka pergi berdua-dua ke berbagai kota. Adik-adik, murid di sini yang tadi barusan kita baca bukan murid yang 12 yang biasa kita kenal dengan sebutan rasul ya adik-adik, karena memang murid Tuhan Yesus sangat banyak. Nah, murid-murid Tuhan Yesus semakin banyak adik-adik, terus bertambah. Wah, luar biasa ya, keren, bertambah terus. Tapi adik-adik, walaupun begitu, ternyata masih banyak juga orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang kepada murid-murid, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Nah, artinya apa adik-adik? Masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena itulah Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Apa itu adik-adik kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu artinya menyatakan kehadiran Yesus di dunia ini yang membawa damai sejahtera, kasih, sukacita, dan tentu saja keselamatan kepada semua orang. Nah, adik-adik, ke-70 murid Tuhan Yesus itu pergi ke kota-kota di Galilea dan juga Yudea. Dan apa yang mereka lakukan adik-adik? Seperti perintah Tuhan, mereka memberitakan kerajaan Allah, yaitu kabar sukacita tentang karya keselamatan dari Yesus. Kasih dan kebaikan Yesus mereka beritakan kepada semua orang. Kehebatan Yesus, mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa, mereka juga ceritakan kepada semua orang. Dan mereka juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada adik-adik yang lainnya selain Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka juga mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi adik-adik, pelayanan murid Tuhan Yesus tidak selalu berjalan dengan lancar. Nggak mudah adik-adik, perjuangan murid-murid Tuhan Yesus itu juga kadang mengalami kesulitan. Dan mereka juga selalu berjuang adik-adik supaya mereka bisa memberitakan karya keselamatan atau menghadirkan Yesus dalam seluruh kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Atau kesulitan seperti apa yang mereka alami adik-adik? Murid-murid Tuhan Yesus itu sering sekali ditolak. Misalnya mereka diusir atau mengalami pengajaran mereka nggak diterima adik-adik. Tapi apakah mereka menyerah adik-adik? Apakah mereka lantas putus asa? Ternyata berat ya kalau diutus oleh Tuhan itu. Apakah mereka menyerah adik-adik? Tidak adik-adik. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka tidak mau menyerah. Mereka bertekun dan bersabar menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Adik-adik, Tuhan Yesus juga memberikan mereka kuasa. Kuasa apa adik-adik? Kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Melalui kesembuhan, orang-orang juga mengalami perjumpaan dengan
Tuhan. Mereka bisa merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa dan akhirnya mereka juga percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, adik-adik, bagaimana akhir dari pengutusan ke-70 murid tadi? Apakah mereka berhasil menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang? Tadi kalau adik-adik baca, simak semuanya. Ayo, kira-kira apa adik-adik jawabannya? Yuk kita baca sekali lagi ya, Lukas 10 ayat 17. Tante bacakan ya untuk kita sama-sama. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Wah, luar biasa adik-adik. Ke-70 murid Tuhan itu berhasil. Mereka berhasil dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan dan juga kabar sukacita. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan itu kan laporan sama Tuhan. Bilang kepada Tuhan, mereka membawa kabar gembira bahwa banyak orang-orang yang percaya. Meskipun memang perjalanan mereka atau perjuangan mereka tidak mudah atau sering sekali mereka mengalami kesulitan. Tapi hebat ya adik-adik, murid Tuhan Yesus berhasil. Itu semua juga karena pertolongan dan kuasa Tuhan yang memberikan murid-murid kemampuan sehingga mereka bisa menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kita semua juga murid-murid Tuhan Yesus loh adik-adik. Bukan hanya 12 murid rasul, bukan hanya 70 murid, tapi kita semua juga murid Tuhan Yesus. Kita diutus Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah atau menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Supaya apa adik-adik? Supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik diutus oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kita menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Supaya semakin banyak nih orang-orang yang percaya dan juga mau mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus apalagi ya adik-adik yang bisa kita lakukan selain menceritakan atau memberitakan kasih Tuhan? Nih adik-adik, kalau ada teman yang sakit, adik-adik doakan ya agar Tuhan memberikan kesembuhan dan berikan juga semangat kepada temannya supaya mereka selalu percaya bahwa Tuhan beserta mereka. Kalau ada teman yang sedih, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik juga hibur agar mereka kembali bersukacita dan bersemangat. Contoh lagi tadi ya adik-adik, teman kalian Joanna dengan sukacita, Joanna membuatkan sarapan untuk kakaknya. Adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama untuk keluarga ya, terus menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Di samping itu, adik-adik juga menjadi anak yang taat, patuh kepada orang tua, rukun dengan kakak, adik, dan teman-teman. Dan mau berbagi adik-adik ya dengan orang lain. Satu lagi nih, kalau ada teman yang salah, kita wajib menegurnya dengan penuh kasih dan bersabar. Kita walaupun mungkin nasihat kita tidak diterima adik-adik, atau mungkin kita juga kesal juga ya ngelihat teman kita sudah bilang baik-baik tapi tidak didengar, tapi terus adik-adik nyatakan kasih Tuhan melalui apa? Adik-adik bersabar ya, katakan dengan baik-baik untuk menasehatinya. Nah, adik-adik mau menyatakan kasih kepada semua orang? Coba tante mau lihat adik-adik apa jawaban adik-adik. Tante yakin adik-adik semua yang ada di rumah pasti mau untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Good, keren adik-adik ya. Nah, yuk adik-adik kita baca ayat hafalan kita. Kita lihat dari Matius 10 ayat 7.
Tante bacakan ya, adik-adik yang di rumah juga baca bersama-sama. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sekali lagi ya, Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah, adik-adik, bagaimana sikap kita adik-adik untuk menyatakan kasih Tuhan? Yuk kita mau lihat kelanjutan role play dari Bogdan dan Abang Noel. Dek, lihat tuh si Bogdan gak mau rapiin mainannya. Ngeselin. Bang, jangan marah bang. Kita harus tetap bersabar. Jika ada orang yang kita ajarkan tidak mau mendengar ajaran kita, kita mau yang seperti Tuhan Yesus inginkan, yaitu kita tetap sabar. Jika ada orang yang kita ajarkan tidak mau mendengar ajaran kita, oke deh, Abang akan bersabar. Bang Noel, Bogdan minta maaf ya. Tadi Bogdan sudah kabur dan tidak mau membereskan mainan. Bogdan nanti beresin ya. Oke dek. Wah, keren ya adik-adik ya, luar biasa. Bogdan dan Abang Noel sudah menyatakan kasih Allah. Kiranya adik-adik juga terus menyatakan kasih Allah ya. Yuk, mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami mohon kekuatan dan juga tuntunan serta kemampuan dari Tuhan agar kami boleh menyatakan kasih Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah kepada semua orang seperti murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan utus. Kami juga murid-murid Tuhan Yesus walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar ya Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan agar kami terus menyenangkan hati Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa, ke-70 murid yang diutus Tuhan. Mereka taat akan perintah Tuhan dan mereka berhasil memberitakan kerajaan Allah. Ya, betul Tante Deva. Tapi tentunya dengan kuasa Tuhan ya Tante, bukan karena hanya kekuatan 70 murid tadi. Mereka juga menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Betul Tante. Nah, kita juga ya adik-adik mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yeay. Tuh. Wah, Tante, pertanyaanku tadi terjawab, Tante. Jadi kita harus tetap sabar. Ya. Walaupun ada orang yang tidak mendengarkan teguran atau ajaran kita. Betul. Kita tetap menyatakan Yesus dalam hidup kita. Seperti lagu ini nih Tante. Di dunia yang penuh cemar. Nah adik-adik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Dunia yang Penuh Cemar. Oke, Om. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu.
hidupku kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Adik-adik, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Tunggu sebentar ya. Seperti biasa, adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Selesai ibadah, adik-adik sampaikan persembahannya kepada mama atau papa agar ditransfer ke rekening gereja. Yuk adik-adik, kita sama-sama menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Matthew dari kelas AKB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dan memberkati kami dan kedua orang tua kami. Dan sekarang kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan untuk membangun gereja dan membantu orang miskin. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih ya adik Matthew yang sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah, baik memimpin doa pengakuan dosa atau doa persembahan, boleh menghubungi om atau tante pelayan anak di kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan. Nah, adik-adik tetap semangat ya, walaupun merekamnya diulang-ulang. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Siap Tante Deva. Oke adik-adik, Tante Evi sekarang akan menyampaikan aktivitas adik-adik untuk hari ini. Aktivitasnya untuk adik-adik yang di kelas AK dan AT sama ya. Jadi adik-adik diminta melakukan perbuatan kasih. Contohnya gimana ya? Misalkan belajar bersama, hidup rukun, akur gitu loh. Akur ya.
terus mau berbagi makanan. Aku mau ya, Tante. Oh, mau dibagi makanannya. Iya. Ya. Terus menolong juga Tante Menolong, ya. Deva. Oke. Dan perbuatan kasih ini bisa dilakukan kepada orang lain. Contohnya nih, teman di sekolah, teman di rumah, ke saudara, atau yang orang lain juga boleh yang ada di sekitarnya gitu ya. Kemudian difoto, cekrek, dan dikirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Adik-adik, aktivitasnya dikerjakan semangat ya dan sukacita. Jangan lupa di-share ke WhatsApp grup kelas masing-masing supaya bisa dilihat Tante ya. Kita pengen lihat lu semangat dan sukacitanya adik-adik melakukan aktivitas. Semangat adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah pagi ini, Tante dan Om mau kasih pesan-pesan nih buat adik-adik semua. Siap Tante. Tetap jaga prokes ya. Nah, saat adik-adik pergi keluar rumah nih, selalu pakai masker dan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dengan air yang mengalir, atau hand sanitizer juga boleh. Terus jaga kebersihan dan kesehatan. Betul. Ya, dengan makan makanan yang sehat, bergizi dan bersih. Ya. Jangan jajan sembarangan di tempat yang Sembarangan itu sembarangan. ya. Ada lagi nih kesukaan Apa tuh, aku. Apa tuh, Tante? Minum susu jangan lupa. Enak tuh, Tante. Sama minum vitamin supaya tubuh kita tuh tidak mudah kena virus. Tetap sehat jadinya ya. Betul. ya. Nah, adik-adik selalu berdoa juga, minta pertolongan Tuhan Yesus agar menjaga kita semua. Jangan lupa adik-adik selalu membaca Renungan Star atau mendengarkan Renungan Podcast Shema setiap hari. Ya. Ya, betul sekali Tante dan Om. Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah pagi ini. Pagi ini kita belajar dari firman Tuhan agar kita selalu, apa Tante Becky? Menyatakan kasih. Kasih Kepada siapa Tante Teva? kepada semua orang. Gak boleh pilih-pilih ya. Tante. Nggak boleh. Nggak boleh. Melalui apa Om? Melalui Perkataan dan Perbuatan. perkataan dan perbuatannya. Ya. Wah, Tante Deva sih belajar banyak dari firman Tuhan hari ini. Supaya Tante Deva bisa terus menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Juga lebih bersabar dan peduli kepada semua orang. Keren Tante Deva. Tante Deva keren. Adik-adik juga keren. Pasti mau melakukan apa yang diminta oleh Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Nah, sekarang kita tutup ibadah pagi ini dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan pujian, dan terlebih-lebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diingatkan untuk melakukan perbuatan kasih kepada banyak orang. Bukan hanya perbuatan, tapi juga perkataan kami. Kami mau berjanji untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Kami mau berbuat baik, kami mau berbagi makanan, menolong, dan banyak hal baik lainnya yang mau kami lakukan untuk menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan selalu ada beserta kami, membantu dan juga menolong kami, memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tante, aku mau bagi ini dong Tante. Aku punya ini. Makasih yang bahagia. Tante Becky keren ya. Tante Deva. Terima kasih Tante. Tante kasih Om Handaru juga ya. Wah, aku dapat coklat. Adik-adik juga nih. Adik-adik kasih. Mau. Adik-adik mau. Itu ada lagi. Ada lagi. Oh Tuhan Yesus, terima kasih kau rela mati. Terima kasih kau bangkit hidup. Ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu.